Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channelku Zaza Entertainment. Teman-teman semua, di video kali ini saya mau membahas tentang cara menentukan ide konten untuk YouTuber pemula agar tidak kehabisan ide konten. Jadi di sini saya mau membahas sedikit agak lebih banyak ya teman-teman, karena ini menyangkut tentang dasar-dasar cara membuat YouTube ya. Jadi yang pertama itu saya di sini mau membahas cara menentukan ide konten untuk YouTuber pemula. Yang kedua, bagaimana caranya teman-teman agar nggak kehabisan konten. Terus nanti bagaimana caranya konsisten walaupun teman-teman itu sibuk bekerja, dan ada hal-hal lain yang memang nanti aku bahas khusus di sini. Jadi untuk teman-teman semua, tonton video ini sampai habis, jangan skip, karena di setiap apa yang saya sampaikan itu memang berhubungan sekali dengan ide konten YouTube ini. Oke, yuk kita mulai saja. Oke teman-teman, yang pertama cara menentukan ide konten untuk YouTuber pemula adalah ya jelas tema ya teman-teman. Teman-teman harus menentukan tema dari video teman-teman. Jadi teman-teman itu harus memilih, benar-benar memilih sebelum teman-teman membuat video. Teman-teman harus memikirkan sebuah ide, saya membuat tema apa, saya membuat nice apa untuk video saya. Untuk tema saya rasa bebas, tapi aku lebih menyarankan ke hobi ya teman-teman, karena kalau teman-teman berawal dari hobi itu kan biasanya kan kesenangan ya. Misalkan teman-teman hobi game, hobi memancing, hobi otomotif dan yang lain-lain, itu teman-teman akan lebih mudah dalam pembuatan konten, dalam pembuatan video. Jadi teman-teman nggak terlalu terbebani. Dan misalkan nanti teman-teman sudah bikin konten terus diupload, kok misalkan yang nonton dikit, itu enggak jadi masalah karena itu hobi teman-teman. Jadi ada enaknya kalau hobi ya. Jadi kita itu lebih menerangkan ke penonton lebih gampang daripada yang kita bikin ide konten atau tema itu yang bukan dari hobi kita atau bukan kesenangan kita. Jadi kita masih belajar lagi. Tapi kalau sudah menjadi kesenangan kita, hobi kita, teman-teman akan lebih gampang untuk menyampaikan isi-isi dari konten tersebut ke penonton, seperti itu. Terus yang kedua, cara menentukan ide konten untuk YouTuber pemula adalah, ini saya rasa penting sekali teman-teman. Kalau perlu ini dicatat oleh teman-teman, silakan ambil ballpoint atau disimpan di HP atau disimpan di notepad teman-teman kalian di laptop ya. Jadi yang kedua ini adalah, carilah ya teman-teman, mencari referensi dari berbagai channel ya, dari berbagai channel. Karena cara ini juga saya lakukan ya, mencari referensi dari berbagai channel yang seide dengan teman-teman kalian. Misalkan teman-teman itu mau mengisi video teman-teman itu dengan video gaming, carilah paling tidak 5 lah ya, 5 channel yang memang membahas tentang tema-tema tersebut. Intinya yang seide, yang sama dengan konten teman-teman. Setelah itu teman-teman tonton ya, kalau bisa sampai habis ya, karena itu adalah sumber-sumber informasi yang bagi saya penting ya teman-teman. Tonton sampai habis ya, pelajari, habis pelajari cari kesimpulan-kesimpulan. Nah setelah itu kita menggunakan metode ATM, apa itu amati, tiru, dan modifikasi. Karena setelah kita pelajari, cari kesimpulan, kita bikin dengan versi kita sendiri. Misalkan membahas gaming Mobile Legends ya, kita lihat dulu misalkan videonya durasi 10 menit, tapi biasanya kalau gaming itu panjang teman-teman, nggak mungkin 10 menit, bisa lebih. Misalkan 10 menit, kita tonton dulu sampai habis, kita tonton. Nah setelah itu kita di situ bisa ambil poin-poin yang memang berkaitan dengan tema kita, seperti itu. Nah setelah kita tahu oh seperti ini, seperti itulah. Jadi kita tahu ya arahnya kemana, dan kita bisa membuat tema-tema yang sejenis seperti itu tapi dengan versi kita sendiri.
Jadi kita harus apa ya, harus setiap hari itu melihat channel-channel yang memang aktif atau seide dengan tema kita. Jadi kita lihat terus hari ini mereka membuat konten seperti apa, hari ini mereka membuat konten seperti apa. Jadi kita bisa mengambil ide-ide dari situ. Dan saya sarankan teman-teman melihat channel-channel itu nggak hanya yang besar-besar saja, tapi yang besar, terus menengah, dan juga yang kecil-kecil juga bisa dijadikan menjadi ide konten. Kalau yang besar menurut saya itu 10.000 subscriber atau lebih itu sudah kategori besar, karena untuk pemula mendapatkan subscribe seperti itu ya juga lumayan susah juga ya teman-teman. Jadi kita harus pintar-pintar memilah. Jadi kita mencari ide konten itu enggak dari channel besar saja, tapi juga bisa dari channel menengah dan juga channel kecil. Jadi seperti itu. Terus yang kedua, channel-channel yang sudah kita referensi tersebut ya, misalkan kita sudah menemukan 5 channel yang mau kita jadikan referensi. Yang kedua, syaratnya harus aktif ya. Kalau bisa upload setiap hari itu lebih bagus. Kalau memang channel itu uploadnya setiap hari, kalau bagi saya itu wajib untuk dijadikan referensi, karena biar bagaimanapun kalau uploadnya setiap hari, pasti mereka setiap hari juga produksi dan pasti membuat video, dan mereka juga pasti update teman-teman, nggak mungkin enggak, karena uploadnya juga setiap hari. Dan mereka juga pasti memikirkan apa yang mau saya jadikan konten di channel mereka, itu pasti itu. Nah, terus yang ketiga, bagus ya. Dalam artian bagus di sini adalah dari segi isi video teman-teman. Isi video, terus narasi-narasi yang disampaikan, dan terus yang terpenting adalah ke thumbnail ya. Thumbnail itu adalah sesuatu hal yang sangat membantu sekali untuk perkembangan channel teman-teman nantinya. Tapi kalau thumbnail ini memang harus belajar ya, butuh jam terbang, karena membuat sebuah thumbnail yang bagus itu juga nggak gampang juga, butuh waktu, butuh riset lah seperti itu. Jadi nggak tiba-tiba kita bisa membuat thumbnail yang bagus, itu nggak mungkin. Aku pun sendiri juga sampai saat ini pun saya masih belajar menentukan thumbnail apa sih yang bagus untuk video saya. Nah, setelah itu teman-teman, itu tadi kembali ke ATM tadi, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi setelah rangkaian-rangkaian itu tadi yang sudah saya jelaskan, teman-teman amati, setelah itu tiru dan modifikasi. Dalam artian modifikasi itu ya kita gunakan dengan bahasa-bahasa kita sendiri. Kita juga nggak mungkin kan mencatat omongan seseorang, kan nggak mungkin. Dan intinya kita ambil poin-poin terpenting sajalah, ambil poin-poin terpenting, dan itu memang menurut saya adalah cara yang paling bagus, cara yang paling efisien untuk para YouTuber pemula untuk membangun channel atau mengembangkan channel-channel yang memang baru bikin ya, seperti itu. Cara yang paling bagus untuk menemukan ide konten untuk para YouTuber pemula ya, kalau menurut saya seperti itu. Sebenarnya nggak hanya YouTuber pemula ya, saya sendiri pun juga masih menggunakan metode ini. Karena ini kenapa saya katakan penting sekali, ya memang cara ini menurut saya terbukti manjur dan ampuh untuk bisa juga menaikkan subscriber, menambah view. Intinya memang untuk perkembangan channel kita ya, kita harus mencari referensi dari channel-channel yang sudah besar, channel yang sudah katakanlah sukses lah, subscribe-nya sudah banyak sekali, seperti itu. Nah, terus tambahan sedikit dari saya, sebenarnya itu tadi kan dari YouTube ya teman-teman. Saya merekomendasikan teman-teman mencari 5 channel besar, menengah, kecil, itu dari YouTube. Sebenarnya sumber ide konten itu ya, kalau menurut saya nggak hanya dari satu platform saja ya teman-teman. Teman-teman itu sebenarnya bisa
mencari sumber-sumber informasi dari berbagai platform. Misalkan dari kayak TikTok, Facebook, terus bisa juga teman-teman dari artikel, dari blog, dari Twitter mungkin ya. Jadi kita semakin banyak menggali informasi dari banyak platform, kita semakin kaya akan pengetahuan kita. Jadi menambah wawasan kita dan menjadikan kita lebih banyak ide konten. Jadi seperti itu. Jadi kita sebenarnya nggak hanya dari satu sumber saja ya, dari sumber-sumber lain sebenarnya bisa. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih ke YouTube, karena kita mainnya di YouTube ya teman-teman. Jadi kita ya di YouTube saja kalau saya ya. Tapi sebenarnya sumber informasi itu banyak banget. Tapi kalau aku pribadi lebih ke YouTube, karena YouTube itu ya kita mainnya YouTube ya tetap YouTube aja, karena kita nanti kalau di YouTube bisa tahu paling enggak selebihnya, kita punya feeling tersendiri di cara membuat channel itu sendiri. Terus yang selanjutnya adalah konsisten ya. Jadi konsisten ini adalah penting sekali menurut saya, karena tanpa konsisten teman-teman akan sulit sekali untuk menemukan target pada diri kalian sendiri. Karena gitu teman-teman, konsisten itu mau nggak mau, kalau kita memang benar-benar ingin terjun di dunia apapun, terutama ini kita membahas tentang YouTube ya teman-teman, konsisten ini memang sangat-sangat diperlukan sekali. Contohnya seperti ini, misalkan kita mau mentargetkan katakanlah 5 bulan monetisasi ya. Kalau kita malas-malasan bikin konten, terus kita malas-malasan upload, mungkin ya bisa jadi 5 bulan itu nggak akan tercapai, dan bisa jadi bisa lebih, bisa 6 bulan, 7 bulan, bahkan setahun. Ada juga yang nggak monetisasi, ada bahkan channelnya sampai mungkin telat, atau menjadi channel kerdil bisa ya. Karena itu efek dari nggak konsisten, akhirnya yaitu tadi amburadul ya, amburadul. Bagaimana caranya konsisten? Yaitu tentunya teman-teman sendiri yang bisa menentukan jadwalnya. Tapi saya punya tips ya, misalkan teman-teman lagi sibuk kerja atau lagi sibuk apalah, intinya lagi sibuk. Jika teman-teman itu ingin memang benar-benar terjun di dunia YouTube, teman-teman saya sarankan untuk nabung video atau stok video. Jadi teman-teman itu luangkan waktu, misalkan sehari punya waktu 1 jam atau 2 jam, bikinlah konten ya paling tidak satu, kalau bisa 2 itu lebih bagus. Jadi paling tidak sehari itu 1 atau 2 itu lebih bagus daripada kita nggak konten sama sekali. Karena tujuan kita memang menjadi konten kreator. Jadi tugas kita seperti itu, menjadi konten kreator itu tugasnya ya membuat konten, membuat video sebagus mungkin. Dan itu kalau menurut saya ya cara yang paling efektif ya untuk menjadi konsisten. Karena ya itu tadi, konsisten itu sangat penting sekali di dalam dunia apapun, terutama di YouTube teman-teman. Terus yang terakhir adalah disiplin. Disiplin itu sebenarnya mirip dengan konsisten ya. Disiplin itu kalau di dalam dunia YouTube ya disiplinnya ya upload konten. Ketika kita sudah memiliki banyak konten ya kita harus upload. Kalau kita nggak punya konten ya harus buat, itu namanya disiplin. Jadi nggak ada alasan lagi ya teman-teman nggak bikin video atau nggak upload video, nggak ada alasan lagi, karena di sini sudah aku jelaskan ya bagaimana caranya menemukan ide konten, dan cara-caranya sudah aku jelasin di awal-awal tadi. Jadi ya yang paling terakhir ini ya saya rasa ini penting semua, dan yang paling harus ditekankan ya konsisten sama disiplin. Itu yang yang paling mendasari jika teman-teman ingin channelnya berkembang dengan cepat ya.
Oke teman-teman, saya rasa itu tadi adalah tips-tips dari saya ya. Jadi bagaimana caranya menemukan ide konten dan bagaimana caranya teman-teman agar tidak kehabisan konten. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa menjadi gambaran atau referensi untuk teman-teman semua dalam mencari ide konten. Oke teman-teman, jika video ini bermanfaat untuk teman-teman semua, silakan teman-teman subscribe, like, dan komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tahu video terbaru dari saya. Oke teman-teman, sekian dulu saya. Semoga kalian sukses semua menjadi konten kreator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.